Gus Yakut, mantan Menteri Agama, akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji. Dan karena kebijakan sepihak dari Gus Yakut, sebanyak 8.400 jemaah batal berangkat. Padahal mereka udah nunggu 14 tahun loh. Diusahakan suara lebih keras dari pelatih kita. Siap. Siapa yang ngajarin? Kata para netizen, Banser main tentara-tentaraan. Venezuela ditumbangkan presidennya, Iran mau ditumbangkan, Irak Saddam Hussein ditumbangkan, kemudian Libya Muammar Gaddafi ditumbangkan. Indonesia kenapa tak ditumbangkan? Karena Indonesia tak perlu ditumbangkan pun dikasihnya minyaknya. Ambil. Memang tak ada otak para sahabat. Ormas Banser NU yang ada dekat Indonesia ini para sahabat, ini merupakan penerus anak-anak muda bangsa untuk membela agama Islam. Malah yang dibela orang yang sudah menjadi tersangka korupsi haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang demokrasi oleh seorang anggota Banser para sahabat. Anggota Banser ini merupakan yang semacam ormas yang melindungi ulama yang ada dekat Indonesia para sahabat. Tetapi para sahabat, dengan beredarnya demokrasi yang membela Gus Yakut yang korupsi, yang membatalkan pemberangkatan 8.400 jemaah haji para sahabat, itu sudah menjadi tersangka, malah dibela oleh ormas tersebut, Banser ini para sahabat. Mungkin kalau kita menengok banyak kajian-kajian tentang Banser ini para sahabat, mereka mempunyai panggilan tentara-tentaraan, askar-askaran yang ada dekat Indonesia para sahabat. Ini bulan puasa pula para sahabat, malah ada demokrasi yang dibela malah seorang korupsi. Jangan engkau muliakan namanya yang dinamakan Gus. Kalau Gus ini yang ada dekat Indonesia ini para sahabat, orang yang keturunan-keturunan ulama lah macam itu para sahabat. Tetapi para sahabat, dekat Bali ini bertepatan Hari Raya Aidil Fitri, disambutlah dengan dua agama. Yang pertama agama Hindu yang ada dekat Bali, yang kedua agama Islam. Majoriti yang dekat Bali itu majoriti penganut agama Hindu, tetapi tak semua para sahabat, ada juga yang menganut agama Islam. Ketika bulan Ramadan nanti akhir ini untuk menyambut Aidil Fitri, sholat hari raya, katanya jangan dilakukan di lapangan, lakukan di rumah masing-masing. Kenapa tidak demokrasi itu saja untuk membela agama Islam yang sesungguhnya, malah membela korupsi para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita tonton sama-sama. Let's go. Masa Banser geruduk KPK, tolak penahanan. Ratusan Banser mendatangi gedung KPK tersangka kasus kuota haji di tahun 2004. Sampai ada yang nangis. Teriakan dukungan untuk dan dibawa ke rumah tahanan. KPK-nya penegak korupsi dibakar namanya para sahabat. Kami mohon sampaikan kepada Bapak Presiden, kami minta pesan kami disampaikan untuk Bapak Presiden, tolong beri kebijakan kepada Gus Yakut. Kebijakan apa Pak kalau sudah jelas-jelas tersangka korupsi kuota haji? 241.000 jamaah terbanyak sepanjang adanya Indonesia. Tidak layak untuk dikriminalisasi, tapi layak untuk diberi apresiasi. Jadi layak untuk diberi apresiasi katanya. Tidak boleh
Gus Yakut, mantan Menteri Agama, akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji, dan karena kebijakan sepihak dari Gus Yakut, sebanyak 8.400 jemaah batal berangkat padahal mereka udah nunggu 14 tahun loh. Benar-benar zolim hanya demi keuntungan pribadi. Gus Yakut baru-baru ini ditetapkan sebagai tersangka beserta dengan staf khusus Menteri Agama yang bernama Isfah Abidal Aziz atau Gus Alex, yang mana keduanya ini dijerat dengan pasal 2 dan 3 karena merugikan negara mencapai 1 triliun lebih. Jadi modusnya ini adalah permainan kuota haji, teman-teman. Pada intinya Arab Saudi memberikan tambahan kuota haji 20.000 jemaah kepada Indonesia. Nah, berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, proporsi dari tambahan kuota haji ini harus 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Nah, Gus Yakut membuat kebijakan sepihak sehingga kuota haji dibagi jadi 50% haji reguler dan 50% haji khusus. Jadi mereka tuh sengaja kurangin haji reguler dan nambahin haji khusus biar nantinya bisa dijual kuota haji khusus kepada biro travel tertentu. Akhirnya saudara muslim kita yang tadinya terdaftar dalam kuota haji reguler terhapus. 8.400 orang gak jadi berangkat, padahal mereka udah nunggu belasan tahun. Gus Yakut berompi orange. KPK ditahan terkait korupsi kuota haji. Saya tak pernah katanya. Saya tidak pernah menerima seperser pun dari kasus yang dituduhkan kepada saya, dan saya lakukan semua kebijakan ini semata-mata untuk keselamatan jamaah. Itu yang bisa saya sampaikan. Gus, gimana di lebaran di rutan, Gus? Permintaan maaf nggak, Gus? Gus, siap lebaran di rutan. Ini yang diunjuk rasa, sahabat. Ini yang di demokrasi tadi. Disuruh beri keadilan katanya. Sudah jelas-jelas. Yang didukung oleh Banser tadi. Ini Bansernya. Pelatih kita, siap. Siapa yang ngajarin? Laporkan aja. Ada latihannya juga, para sahabat. Untuk menjadi anggota Banser ini, ada latihannya juga. Kata para Uniform pun netizen, Banser main loreng-loreng. tentara-tentaraan, tunggu dulu, fakta aslinya beda jauh. Banser bukan tentara-tentaraan. Banser adalah barisan kader muda NU yang ditempa melalui pendidikan, disiplin, dan latihan kebangsaan. Kader muda Latihan fisik NU yang katanya. dilakukan bukan untuk meniru militer, melainkan untuk menanamkan kedisiplinan, kesiapsiagaan, dan jiwa korsa dalam melayani masyarakat. Gue mau kasih tahu kalau itu bukan gua yang nyuruh. Gue udah bilang dari kemarin. Mantan Menteri Agama Gus Yakut ditetapkan jadi tersangka atas kasus korupsi kuota haji. Kagak, bukan gua ya kan? Iya bukan tuh ya kan? Nah, bener bukan gua. Gue cuma nyuruh ngambil seperlunya, kagak ngambil semuanya. Udah ya. Siapa yang berani menyelamatkan Jakarta kalau bukan Gufron? Dibongkar gua ini kayak kabel. Ada yang mendekati omong kosong. Betul nggak? Bukan saya jadi iklan, bukan saya pamer, tidak. Fakta. Banyak yang tahu semua orang, tapi ditutup-tutup. Dengan apa? Yaitu dicol. Maunya apa? Bilang maunya apa? Ini yang terjadi di Bali saat ini, para sahabat. Semua maunya apa? Mau rendah? Viral warga Pulau Bali larang takbiran. Bilang satu-satu, jangan banyak-banyak. Tadi saya dapat DM, tapi saya tidak sebut namanya. Mang D, saya lama di Bali. Saya tahu saat penyepian tuh gimana. Banyak kok yang keluar, orang-orang Bali, keluyuran. Ada juga yang main judi. Saya tahu tuh, karena saya lama di Bali. Sekarang, Mang D mempermasalahkan itu. Dia bilang begitu. Ya, jelas saya mempermasalahkan. Karena saya kalau lagi nyepi, saya diam di rumah. Makanya saya berani mempermasalahkan. Karena ini nyepi di Bali, jadi saya melaksanakan catur berata penyepian. Makanya saya bilang, kalau takbiran berarti catur berata penyepian di Bali itu tidak jalan. Itulah maksud dan tujuan saya. Saya tidak ada maksud melebih-lebihkan. Tujuan saya baik.
Tapi kalau udah seperti itu, mau gimana lagi? Sekarang kita, orang Bali, harus wajib laksanakan itu catur berata penyepian. Jangan hanya omong-omong aja. Lihat orang yang mau protes, baru kita serentak teriak-teriak. Biar tidak begitu. Kita jalankan, biar dia mengerti apa itu catur berata penyepian. Biar selalu tidak disalahkan. Semoga orang Bali, khususnya Hindu Bali, semoga bisa melaksanakan catur berata penyepian dengan baik. Nyepi apa takbiran? Kau berpihak kemana? Saya sebagai orang Bali, ya jelas saya berpihak ke Nyepi. Namanya juga Hari Raya Nyepi. Hargailah sedikit. Kenapa? Tetap acara Nyepi itu amati geni, amati karya, amati lelungan, amati lelangwan. Sekarang, kalau takbiran, itu udah acara besar lah istilahnya untuk umat lainnya. Hargailah sedikit. Bisa kan takbirannya cukup di kosan. Tapi kalau bisa takbirannya ya di rumah masing-masing atau di kos-kosan masing-masing. Hargailah dan mengertilah sedikit makna dari Nyepi. Kita sebagai orang Bali harus mengerti itu. Janganlah membuat suasana kegaduhan seperti ini. Kalau aturannya sudah berjalan, diperbolehkan oleh gubernur, ya bisa dirubah kok. Dirubah sekarang, mulai dari sekarang. Jangan takbiran di Bali pada Hari Raya Nyepi. Kalau hari raya selanjutnya tidak dipermasalahkan kok. Orang berKTP Bali, benar warga Bali, tapi belum tentu Bali asli. Bali asli dari 7 turunan ke atas pastinya Hindu. Salah. Orang Bali asli malah dulu tuh kepercayaan dia agama Hindu itu dibawa, agama Islam itu dibawa, agama Hindu dibawa sama pedagang dari India pada abad pertama. Aku Muslim dibawa dari pedagang Bugis. Aku Muslim, nih Hindu narasumbernya. Salah kamu. Nah, kalau aku dibilang bukan keturunan Bali, nenek moyangku orang Bali tapi masuk Islam gitu. Kamu cari-cari dah makanya info-info nih ya. Ini info valid nih, narasumber nih. Salah karena ini narasumber nih orang Bali. Dibilang orang Bali tuh bukan harus Hindu gitu loh, ndak. Orang Bali asli dia ada di desa Trunyan loh. Di Trunyan tuh ada suku Bali asli itu tidak bercampur baur dengan agama, dia ada itu. Salah kamu. Menyendiri di sana. Makanya menyendiri desa Trunyan tuh di sana. Oh, suku Trunyan tuh. Oh. Cari-cari makanya. Kemarin aku bilang pirate nani naskleng, ditegur aku sama guruku. Jadi apa enaknya ya kamu jangan dah dikatai. Nggak semua orang Bali itu agama Hindu juga. Ya, enggak semua orang Bali agama Hindu. Lahir di Bali, itu tetap Muslim. Ada Muslim, ada yang apa Buddha, ada banyak agama. Tapi dia orang Bali asli gitu loh. Tapi kalau Bali asli yang benar-benar suku Bali itu bukan Hindu. Ada kepercayaannya, dia nih Hindu, Islam, Buddha yang megenep tuh semua datang dia gitu. Nenek moyangku orang Hindu dulu. Nenek moyangku yang orang Hindu ini dulu orang Bali asli gitu ya, Pangnawang kan. Terus kita juga agama Islam yang ada di pesisir nih, di Bali ini masih pakai tradisi kalau misalnya kita ada acara-acara. Kalau nikah tuh ya pengantinnya mesangi kayak orang Bali mesangi. Nah, kalau misalnya kita buat acara selamatan tuh kita nyediain sesajen tau. Apa ya acaranya untuk leluhur lah. Kita tuh nyediain satu emblong, ada beras merah, beras kuning, terus ada kelapa, ada apa bener. Misi pajang masih. Misi ada aku digituin, kalau enggak gitu nanti salah satunya kesurupan. Betul. Pokoknya gitu. Tanggal 19 itu kan hari Nyepi. Lebaran bertepatan dengan hari Nyepi kita tahu tidak boleh ada suara-suara berisik, tidak boleh ada kendaraan dan sebagainya. Padahal malam itu juga ada teman-teman kita takbir. Nah, alhamdulillah kami melaporkan kepada Bapak Presiden, sudah ada persepakatan kami dengan pemerintah setempat, dengan tokoh-tokoh masyarakat di Bali, bahwa takbir itu tidak bertentangan dengan Nyepi, cuman syaratnya ya Nyepinya berjalan, tapi takbirnya juga berjalan, cuma tidak pakai sound system, dan dibatasi waktunya juga dari jam 6 sampai jam 9. Dan lebarannya pun juga ya perbedaan itu kita terima sebagai suatu hal yang biasa di Indonesia.
Nanti kita akan lihat sidang isbat penentuannya kapan pastinya akan Idul Fitri nanti akan datang. Venezuela ditumbangkan presidennya, Iran mau ditumbangkan, Irak Saddam Hussein ditumbangkan, kemudian Libya Muammar Gaddafi ditumbangkan. Indonesia kenapa tak ditumbangkan? Karena Indonesia tak perlu ditumbangkan pun dikasihnya minyak, ambil jelas. Saddam tak mau, setetes kalian tak akan kukasih dari Saddam. Kita enggak. Berapa ratus tahun Caltech Chevron mengisap minyak kita. Anak sakai di atas pipa, gambar anak sakai berjalan di atas pipa. Di dalam pipa itu minyak hitam, emas hitam, black gold. Anak sakai tak bercelana di atas pipa, untuk menggambarkan bagaimana minyak Riau disedot, dan Riau tak dapat apa-apa. APBN Indonesia ini 3.000. Berapakah APBN? Berapakah APBN 2026? APBN lain beritanya sekarang. 3.000 sekian APBN. 1.000-nya dari Riau. Dikumpulkan dari Sabang sampai Papua itu APBN nih 3.000 sekian, 1.000-nya dari Riau. Artinya apa? Negara ini sepertiga duit belanja negara ini dari Riau. Hebatnya dia. Tak salah ceritakan, sakit hati kita. Itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak bahwasannya Gus Yakut ini para sahabat sudah terang-terangan mempermainkan kota haji yang sudah ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi kepada Indonesia para sahabat di tahun 2024, dan memang sudah mereka terang-terangan menjual kota haji yang memang khususnya untuk 8.400 para sahabat jamaah haji yang sudah menunggu belasan tahun, 14 tahun untuk menunggu berangkat haji, malah tak bisa karena dipermainkan oleh Gus Yakut para sahabat. Ini yang zolim. Dan kenapa sekarang sudah menjadi tersangka oleh KPK, sudah masuk mahkamah, malah Banser NU ini yang penegak, apa ya katanya, pembela, pemuda, pemudi, penerus yang membela Nahdlatul Ulama yang ada di Indonesia, kok malah membela seorang korupsi yang mempermainkan kota haji. Ini yang zolim itu Gus Yakut itu para sahabat. Dan dengan pernyataannya Gus Yakut, sepeser pun saya tidak memakan uang tersebut. Lantas siapa yang makan? Ya, lantas siapa yang menjual kota haji kepada travel? Ini siapa yang makan kalau bukan Menteri Agama yang ada dekat Indonesia para sahabat waktu itu. Dan sekarang para sahabat dekat Bali, bahwasanya dengan Hari Raya Nyepi, dengan Hari Raya Idul Fitri di bulan Ramadan ini para sahabat, nanti penyambutannya itu hampir berdekatan macam itu. Hari Nyepi hari 19 insya Allah, atau hari 20 atau 21 itu sudah menyambut Idul Fitri, dan dilarang untuk sholat Idul Fitri di lapangan ataupun mengumandangkan takbir macam itu, dilarang para sahabat dekat Bali macam itu. Kenapa? Para banser-banser NU ini yang dikatakan Indonesia menganut agama Islam terbesar dekat dunia, kenapa kalian tidak membela itu, tidak menyuarakan itu? Apa yang di otak kalian? Apakah kalian patut untuk dikatakan orang bodoh? Apabila kalian dikatakan bodoh, kalian tak terima macam itu para sahabat. Cobalah berpikir lebih positif. Kalau memang adanya ormas, adanya NU untuk banser-banser inti untuk membela NU, untuk membela agama Islam yang ada di Indonesia, cobalah kalian itu pikir lebih jernih. Orang yang betul-betul sudah menjadi tersangka korupsi, jangan kalian bela macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, maka minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.